Mereka ingin menciptakan negara dunia yang mereka sebut dengan The New World Order, di mana negara dunia ini ada dalam satu kendali mereka, Yahudi, yang one government in the world. Maka negara-negara di dunia harus menjadi budak mereka. Supaya negara-negara di dunia ada dalam budak mereka, maka hegemoni mereka harus menyebar ke negara-negara di dunia. Maka apapun yang menjadi penghalang bagi terwujudnya itu, kill them all, destroy, ya, dan hancurkan mereka. Ya. Bagaimana cara mereka menghancurkan? Ada yang langsung dibantai kayak Suriah, Palestina. Ada yang dihancurkan pola pikirnya lewat counterkultur, lewat budaya. Nah, Indonesia termasuk negara yang harus dihancurkan lewat budaya. Kenapa? Karena fanatisme agamanya kuat. Oh, berarti fanatismenya, pemikirannya yang harus dirubah, budayanya yang harus dirubah. Perangi budaya mereka dengan budaya-budaya yang mereka mendukung terjadinya hegemoni Yahudi. Salah satu budaya tadi bernama Korean Wave. Musik dan tantra adalah sesuatu yang sangat lekat dengan kehidupan manusia, terutama generasi muda. Hancurkan mereka dengan musik Nabi. Langsung ini Allah, inilah konspirasi yang tidak terasa. Bagaimana mereka menghancurkan satu bangsa lewat elemen pemudanya. Hancurkan pemudanya agar lost generation, agar putus generasi mereka. Bagaimana cara menghancurkan pemuda? Yaitu salah satu senjatanya Korean Wave, yang tidak disadari Korea menjadi bagian dari instrumen Yahudi dan Nasrani, Dajjal, untuk menghancurkan dunia Islam. Mereka yakin bahwa the God who's waited, Tuhan yang mereka tunggu-tunggu, itu akan segera datang. Ciri-cirinya apa? Apabila sapi merah yang akan dijadikan persembahan, sacrifice, untuk Tuhan mereka sudah lahir. Mereka sudah menunggu sejak 2000 tahun yang lalu. Qadarullah, Allah kasih perangsangan. Kalau bahasa kitanya istidraj, bahasa Arabnya. Ternyata sapi yang mereka tunggu-tunggu itu lahir. 2000 tahun, setelah 2000 tahun menunggu. Itu isyarat kalau the God has waited, Tuhan yang mereka tunggu-tunggu telah ada. Maka harus mereka lakukan percepatan, karena mereka yakin ambisi mereka mendirikan Y2K akan segera terwujud. Bangsa Yahudi berupaya untuk melakukan percepatan dalam mendirikan tatanan dunia baru yang mereka lakukan melalui berbagai macam cara. Ada 3 ranah yang mereka sentuh. 1, simbol. 2, arsitektur. Yang ketiga, ritual. Terkait dengan ritual ini juga ada ritual agama, ada ritual budaya. Nah, di dalam ritual budaya mereka memanfaatkan media yang mereka bangun. Nah, media inilah yang menciptakan entertain dan musik serta film yang menjadi instrumen lain dari sistem Yahudi, sistem Dajjal. Sadarlah Bapak Ibu, kalau Korea merupakan salah satu senjata mereka untuk memerangi kita umat Islam. Dan ternyata yang banyak menjadi korbannya adalah para pemuda dan pemudi. Bapak sekalian, kita yang melahirkan, ternyata mereka yang mendidik jiwanya. Mereka yang memberi pola pikirnya. Tidak sadar kalau kita sedang dihancurkan oleh mereka, sehingga kita kehilangan aset terbesar di dunia ini. Anak-anak kita, generasi muda kita, yang menjadi aset bangsa, dihancurkan oleh sistem Dajjal melalui agen-agennya. Salah satu agennya adalah Korea. Seks dan tantra adalah cara para pengikut Dajjal mengagungkan iblis dan Dajjal. Tantra, sair-sair yang berbau pemujaan kepada mereka. Lihat sair-sair K-pop, sair-sair Korea. Jiwaku untukmu, aku menghambakan diri padamu, aku tunduk pada matamu, karena matamu memberikan cahaya kepadaku dalam segala hidupku. Begitu kan? Dalam konser-konser mereka membawa sosok seekor ular. Apa hubungannya ular dengan musik? Loh, lupakah kalau kaum Kabalah zaman dulu, ketika mereka menyembah Tuhan yang mereka tunggu-tunggu, bahkan melakukan pengorbanan kepada Tuhan mereka, mereka selalu menghadirkan ular bersama mereka. Kenapa harus ular? Ular adalah sosok ketika iblis diturunkan ke dunia. Lupakah kita? Ketika iblis atau Azazil, yang bernama nama asli Azazil, tapi Allah ganti namanya. Azazil itu nama dari Allah. Azail, Azza yang dimuliakan, Il Allah, Azazil yang dimuliakan Allah. Tapi karena dia sombong, tidak mau sujud kepada Nabi Adam ketika Allah perintahkan, Allah kutuk dia menjadi iblis, pembangkang. Allah turunkan iblis ke dunia di Dasta Maisa. Kalau Nabi Adam turun di Hindustan, di Nepal, Siti Hawa di Jeddah, iblis diturunkan di Dasta Maisa, Irak, dalam wujud seekor ular besar.
bertanduk, bersayap, bercakar, bisa mengeluarkan api, dan bisa berbicara. Ular apa? Ular naga. Maka ular selalu dihadirkan untuk menunjukkan kalau iblis pun hadir bersama kami. Seks dan tantra mereka. K-pop adalah salah satu warna yang terbaru menyingkirkan dominasi Christina Aguilera, Britney Spears, kemudian juga Rihanna, kemudian juga Madonna. Itu zaman senior. Maka muncul kelompok artis Illuminati berikutnya. Siapa? K-pop Korea. Dan ternyata efektif untuk menghancurkan Asia. Kenapa harus Asia? Karena kebangkitan Islam akhir zaman akan muncul dari Asia. Dan itu yang menjadi kendala terbesar dari mimpi mereka mendirikan Year of the Jewish Kingdom. Pesan-pesan terhubung di dalamnya, yang pesan-pesan ini adalah bentuk pengagungan mereka kepada Tuhan yang mereka sembah, Iblis dan Dajjal, yang kemudian disimbolkan dengan seperti ini. Ya, Iblis dan Dajjal. Ya. Itu tidak dibaca oleh pemirsa secara umum, dan itulah yang tidak dipahami oleh generasi muda kita, yang mereka hanya menelan bulat-bulat tanpa daya saring iman dan Islam apa yang disuguhkan oleh Korea, K-pop itu tadi, oleh musik-musik itu tadi. Yang jelas euforia yang mereka bangun, tidak sadar kalau secara lambat laun mereka mengarahkan semua apa yang jiwa mereka ke sana, maka dimakanlah jiwa mereka. Itulah yang diinginkan oleh Iblis dan Dajjal. Maka pada akhirnya mereka pun mengidolakan tokoh-tokoh mereka tadi. Kalau Bapak Ibu buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, idola itu mengandung arti yang dipuja atau yang disembah. Padahal yang harus kita puja dan sembah itu siapa? Allah, kan? Idola kita bukan makhluk, idola kita Allah. Ganti frame kalau Rasulullah idola kita. Rasul bukan idola tapi uswah, maka tidak sama idola dengan uswah. Yang Allah sebutkan Rasulullah itu uswah, bukan idola. Nah, tapi sekarang coba apa yang terjadi? Bukan Rasul, bukan Allah. Yang mereka idolakan adalah Korea, tokoh-tokoh musik mereka. Tidak sadar kita digiring kepada kemusyrikan. Ini yang terjadi pada generasi muda. Ini sebetulnya yang mereka inginkan dengan menghadirkan K-pop ke tanah air kita, menghancurkan generasi muda Indonesia.